Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni zanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Surat Al-Haqqah, surat yang ke-69 ayat 19 sampai kepada ayat yang ke-24. Mari kita terjemahkan terlebih dahulu sesuai dengan Quran terjemah. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa satu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridai, dalam surga yang tinggi. Bapak dan Ibu, itu terjemahan sesuai dengan terjemahan Al-Quran ini. Ayat yang kita baca sebentar ini menyebutkan kepada kita bahwa satu saat kelak di hari akhirat kita akan menerima kitab catatan hasil daripada segala amal, segala perbuatan, segala tingkah laku, sikap yang telah kita lakukan dan dicatat oleh para malaikat. Nanti ada orang yang diberikan kitab catatannya dari arah sebelah kanan atau di kanannya. Ada pula orang yang diberikan kitab catatannya dari arah sebelah kiri atau di kirinya. Bahkan ada yang wara'a zahri, dari belakang punggungnya. Di akhirat kelak, manusia terbagi kepada 3 golongan besar, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Waqi'ah. Yang pertama namanya As-Sabiqun, disebut juga dengan Al-Muqarrabun. As-Sabiqun, As-Sabiqun, itu kelompok golongan orang-orang yang selalu berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, bertakarrub kepada Allah dengan melakukan berbagai macam amalan-amalan ketaatan yang Allah ridai. Namanya muqarrabun, orang-orang yang didekatkan posisinya, kedudukannya kepada Allah. Lantaran dia memang berusaha terus-menerus mendekat kepada Allah. Itu melakukan amalan-amalan atau ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan yang diridai oleh Allah. Kenapa saya sebutkan yang diridai Allah? Karena tidak semua amalan itu diridai Allah. Betapa banyak juga orang beramal
melakukan ketaatan, melakukan berbagai macam kebajikan atau ibadah-ibadah, tetapi lantaran amalan, kebajikan, ketaatan, ibadah itu tidak dilakukannya, tidak dikerjakannya sesuai dengan aturannya. Istilahnya tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak ittiba. Maka amalan itu tertolak dia, mardud, ditolak. Amalan itu ada yang diterima, ada yang tolak. Inilah yang dicemaskan atau yang ditakuti oleh para hamba-hamba Allah. Sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Mu'minun. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang yu'tuna, mereka memberikan apa yang telah mereka berikan. Wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka itu takut. Dipahami di situ sesuai dengan pertanyaan Aisyah, istri Rasulullah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mengenai ayat ini, itu orang-orang yang telah memberikan sesuatu apa yang telah mereka berikan berupa infak, sedekah, atau memberikan apa saja kebajikan, sementara mereka takut. Takut di sini maksudnya Rasulullah, apakah mereka itu dahulu di atas dunia berzinakah, mencurikah, minum khamar atau dan lain-lainkah? Kata Rasulullah menjawab, bukan begitu. Bukan. Mereka itu salat, mereka itu berpuasa, mereka bersedekah. Tapi mereka takut, jangan-jangan amalan mereka, perbuatan mereka, ketaatan mereka, kebajikan mereka, atau ibadah mereka tidak diterima. Mereka telah berbuat, mereka telah melaksanakan, mereka telah beramal, mereka telah berbuat baik atau mereka telah beribadah, tapi mereka takut, cemas, jangan-jangan tidak diterima. Di samping itu mereka juga harap, karena mereka telah berusaha. Maka kondisi orang yang beramal atau beribadah itu di antara dua ini. Harap, cemas. Takut, harap. Kece orang Minang, arok keboleh, cameh, kehilangan. Itu kondisi. Dan kita tidak boleh pede. Pede, percaya saja seakan-akan semua yang telah kita kerjakan bulat, utuh, diterima semua. Itu namanya ujub. Itu gegabah, bangga, merasa hebat, merasa sudah taat, merasa sudah saleh, sudah suci. Kalau kata orang sekarang, merasa sudah nyunnah. Nyunnah itu baru kemarin, lupa lah saya tahu apa itu nyunnah. Kiranya merasa sudah sesuai dengan sunnah. Gitu. Rupanya nyunnah. Kita tidak boleh pede seperti itu. Kita harus terus waspada, hati-hati, mencurigai. Kalau kaji kasas keteknya, kita kok beribadah tidak boleh orang buang air. Orang buang air. Sudah buang air, tinggal saja. Tak calik-calik. Itu buang air. Berbeda tidak boleh seperti itu. Kita harus koreksi terus. Introspeksi terus. Muhasabah terus. Bagaimana ibadah kita. Dan kita harus terus berusaha memperbaiki. Bagaimana? Karena
curiga, khawatir, cemas, takut, jangan-jangan ditolak. Bukankah juga dalam surat Sajadah juga begitu bunyinya? Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah, meminta memohon kepada Allah dalam keadaan khaufan, takut dan juga harap. Tama. Takut ditolak, harap diterima. Jadi kita intinya karena tidak semua amal itu diterima oleh Allah, belum tentu apa yang kita kerjakan diridai oleh Allah, maka kita terus memacu diri, berusaha terus menambah ilmu, memperbaiki diri, memperbaiki amalan kita dan seterusnya. Nah, kita kembali lagi kepada ayat yang kita baca surat Al-Haqqah tadi. Ada orang yang golongannya namanya golongan as-sabiqun. Surah Al-Waqi'ah ya. As-sabiqun disebut sabiq itu kan orang yang dahulu. As-sabiqun as-sabiqun. Mereka ini digelar juga nanti dengan muqarrabun. Orang yang didekatkan posisinya, kedudukannya kepada Allah lantaran mereka taqarrub. Bertaqarrub dalam hidup di dunia ini, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amalan. Lalu Allah redai taqarrub mereka itu. Amalan mereka Allah redai. Perbuatan mereka, ibadah mereka Allah redai, Allah terima. Tujuan beramal kan tiga itu. Diredai, diterima, diganjari. Diredai, diterima, diganjari. Upaya pertama, bagaimana supaya Allah ridha. Ridha Allah itu salah satunya, Allah senang, Allah suka jika si hambanya beramal, beribadah, berbuat ketaatan, berbuat kebajikan sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasul yang telah diutusnya. Ya. Ridha Allah itu maknanya, di antara sekian banyak penjelasan ulama, Allah senang, Allah suka. Allah gembira melihat sang hamba melaksanakan sesuatu apa yang telah dituntunkan oleh Rasulnya. Karena Rasul yang telah diutuskan untuk menyampaikan begini-begini cara melaksanakan suatu amal. Lalu si hamba itu mengerjakan amal sesuai dengan ajaran Rasul yang telah diutusnya. Dia ridha. Nah, apabila Allah sudah ridha, senang, suka dengan amalan hamba atau amalan kita, diterimanya. Iyalah, diterimanya. Namanya maqbul. Maqbul, diterima. Kalau sudah diterima, ya kata orang sekarang, ya pasti diganjari, diberi balasan, dirahmati kita. Tiga. Diredai, diterima, diganjari, dikasih pahala, balasan. Tiga ini. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang sabik golongan pertama ini. Kelompok golongan ketiga, kedua nanti namanya ashabul yamin ini. Ashabul yamin disebut juga al-maimanah. Ashabul yamin atau golongan kanan. Kenapa namanya golongan kanan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan beliau itu suka sekali mengerjakan, melakukan apa saja, mendahulukan yang kanan-kanan. Kalau sepasang, Pak, mendahulukan yang kanan. Dalam segala halnya. Kalau masih ada yang kanan dulu. Tentu saja dalam melakukan kebajikan-kebajikan. Sampai-sampai bersisir pun, bersiwak pun, memasang baju, sendal pun, bahkan tidur pun belum miring ke kanan, mendulukan yang kanan-kanan. Lama-lama yang kanan itu identiklah dengan yang baik-baik. Yang baik-baik.
Kemudian orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang menyebarkan kebajikan, suka melakukan hal-hal yang baik untuk orang lain, disebut dengan golongan kanan. Yakni orang-orang yang melaksanakan berbagai macam ketaatan, amalan-amalan saleh, tapi peringkat mereka di bawah al-muqarrabun, di bawah as-sabiqun. As-sabiqun orang dahulu, sabiqun as-sabiqun orang yang dahulu dalam segala hal ketaatan, dalam beribadah, dalam beramal, dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dia selalu di garda terdepan. Nanti dia dulu juga mendapat prioritas utama nanti di akhirat. As-sabiqun as-sabiqun, mereka juga dulu juga mendapat perhatian nanti, dulu juga nanti mendapat rahmat Allah, mendapat masuk surga Allah. Nah, ashabul yamin di bawah mereka. Ashabul yamini ma ashabul yamin. Golongan kanan, alangkah baiknya, alangkah beruntungnya golongan kanan itu. Namanya golongan kanan. Maka termasuk ke golongan kanan ini selaku orang-orang mukmin, semuanya masuk. Siapapun orang mukmin yang selalu berbuat ketaatan, berbuat amal saleh, bukan berarti mereka tanpa dosa, tanpa salah. Mereka berdosa, mereka bersalah, tapi mereka orang yang suka minta ampun kepada Allah. Di samping mereka terus-menerus berpacu untuk melakukan berbagai macam amalan-amalan baik, amalan ketaatan. Nama golongan kanan. Yang ketiga, golongan kiri. Tentu bertolak belakang dengan golongan kanan ini. Nah, termasuklah golongan kiri ini ya orang kafir dan sejenisnya, orang musyrik dengan sejenisnya, para penyembah-penyembah selain daripada Allah dan seterusnya. Termasuk ke dalamnya orang-orang yang menolak hukum Allah, syariat Allah, ketentuan Allah, masuk juga golongan kiri. Tiga golongan besar. Kemudian ada nanti orang-orang yang diberikan kitab catatannya di sebelah kanannya. Tadi kita sebutkan kanannya baik-baik. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, maka adapun orang yang diberikan kitab catatannya dari sebelah atau daripada arah kanannya atau ke kanannya, tangan kanannya. Tiga pengertian. Kitab apa itu? Sudah berkali-kali kita sebutkan, sekedar mengingatkan saja. Bahwa tidak satu pun ucapan kita, perbuatan kita, sekecil apapun, kapan dan dimanapun, dalam keadaan apapun yang tidak dicatat, yang tidak didokumentasikan oleh petugas. Petugasnya ini namanya katibin, tukang catat. Kiraman katibin, kiram yang mulia, katibin yang mencatat. Jadi petugas-petugas yang mulia yang kerjanya selalu mencatat, mencatati, menuliskan apa saja yang terlafaz, terucap daripada mulut manusia, apa saja yang dilakukan oleh manusia, dicatatnya terus. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Disebut juga dia nanti dengan raqibun atid. Raqib atid. Raqib artinya pengawas. Atid hadir. Kalau digabung keduanya maknanya pengawas yang selalu hadir. Kalau kita ambil menurut bahasa ini berarti dialah petugas-petugas yang hadir, yang ada di mana saja kita berada. Dia selalu mengawasi. Mengawasi ucapan kita, mengawasi perbuatan kita, lalu ditulisnya, dicatatnya, dan seterusnya. Raqib atid. Malaikat yang ditugaskan spesial untuk itu.
Ini butuh kepada keimanan, butuh kepada keyakinan, kepercayaan. Makin kuat, makin kokoh, makin mantap, makin teguh keimanan seseorang. Di antaranya keimanan keyakinannya kepada adanya malaikat yang mencatat, yang menulis setiap apapun yang mereka ucap dan mereka perbuat, dan catatan itu difilekan. Kemudian catatan itu nanti akan diberikan kepada kita lagi. Maka seseorang itu tentu makin berhati-hati dia. Akan selalu waspada dia dalam setiap berucap dan berbuat. Karena tidak ada yang tidak dicatat. Ifamay ya'mal mithqala darratin khairan aw syarran yarah. Siapapun yang beramal seberat darah. Darah itu kan ukuran terkecil itu. Dia akan lihat apa yang dilihat, apa yang dilakukannya itu, apa yang diperbuatkannya itu, apa yang diucapkannya itu, dia lihat nanti ketika penyerahan kembali catatan itu. Dia lihat, dipertontonkan kepadanya, kemudian dia juga lihat hasilnya. Nah, orang-orang yang diberikan kitab catatan sebelah kanan itu suatu isyarat, suatu indikasi orang ini adalah orang yang baik-baik. Karena diberikan kitab catatan itu dari arah kanan. Kanan lambang kebajikan, isyarat untuk baik. Kita tidak diberitahu, dan juga saya sampai sekarang belum tahu kitab itu berbentuk apa. Maka menurut apa yang saya pahami, tidak usahlah kita menebak-nebak, karena ini persoalan gaib. Apakah kitab itu berupa seperti ini? Ya wallahu a'lam. Kalau seperti ini, betapa tebalnya? Ya wallahu a'lam. Apakah berbentuk memori, seperti memori kamera, memori HP Android, dan segala macam, atau berbentuk file apalagi, chip-chip, kita tidak tahu. Manusia saja sudah bisa membuat setipis kuku. Makin canggih Android orang, makin kecil memorinya. Tapi memori itu ada yang mencapai 100-200 giga lebih, sekecil ini. Itu kan perbuatan manusia. Dia filmnya ada di situ, fotonya juga ada di situ kan. Bahkan segala macam aplikasi juga tersimpan di situ dalam memori. Kepada manusia. Jikalau manusia saja yang otaknya sebesar itu bisa menciptakan seperti itu, bagaimana nanti kalau pencipta alam semesta? Jadi menurut saya yang kita kaji itu bukan kitabnya, yang kita kaji adalah kita nanti akan menerima kitab itu. Dalam kitab itu ada semua apa yang kita ucap, apa yang kita lakukan, dan tayangnya ada situ. Wa wajadu ma amilu hadira. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Surah Al-Kahfi. Wa wudiyal kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Ketika kitab itu diserahkan, dan engkau lihatlah ketika itu keadaan orang-orang yang bergelimang dengan aneka macam dosa-dosa besar. Mereka bilang, wahai celaka kita, ma li hadzal kitab. Kitab apa ini? Kitab apa ini bukan bertanya, tapi menunjukkan keheranannya. Menunjukkan bahwa selama ini dia tidak nyangka. Rupanya semuanya
Ada di situ. Ma li hadzal kitab la yughadiru, tidak menyisakan, tidak meninggalkan, yang kecil yang besar semuanya ada di situ. La yughadiru saghiratan wa la kabiratan ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Mereka dapati dalam kitab itu semuanya ada di situ. Semuanya ada di situ. Jadi menurut saya kita tidak perlulah berpenat-penat berlelah-lelah mengkaji kitabnya bagaimana, tebalnya berapa, besarnya berapa, terbuat dari apa, terletaknya di mana. Kita tidak dituntut untuk itu. Kalau masalah yang gaib itu kita dituntut untuk percaya, bukan untuk memikirkan. Nah, catatan itu, kitab itu, atau dokumentasi hidup kita itu, ada nanti yang diserahkan sebelah kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Ini dia ayat yang kita baca sekarang. Maka adapun, ya saya terjemahkan dulu sesuai dengan Quran terjemah. Adapun orang yang kitab diberikan utiya di tangan kanannya, biyamini, di tangan kanannya. Fayaqul, maka dia berkata, ambillah, ikra'u, bacalah kitabiah, kitabku ini. Itu terjemahannya begitu. Adapun orang yang diberikan kitab catatannya, salah satu riwayat menyebutkan ada 3 kondisi nanti di mana orang tidak ingat dengan siapapun juga, tidak peduli dengan siapapun juga, walaupun orang itu orang terdekatnya sama sekali, istrinya, suaminya, anaknya, ibu, bapaknya, dan seterusnya. Dia tidak peduli dan perhatiannya tidak ke situ. 3 situasi, 3 keadaan itu nanti salah satunya ketika diberikan kitab. Apakah dia diberikan kitab catatan itu dari arah kanannya kah atau dari arah kirinya? Itu sangat-sangat yang menegangkan. Begitu disebutkan dalam satu riwayat. Yakni diriwayatkan ketika salah seorang istri Nabi bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, di akhirat sana kelak, apakah engkau masih ingat dengan kami?" Intinya kami istrimu dah. Apakah bagaimana nanti kami ini? Kata beliau menjawab dalam riwayat itu, wallahu alam, dalam 3 waktu tidak. Salah satunya ketika dibagikannya kitab. Saat itu orang tidak ingat dengan siapa-siapa, tertuju pikirannya kepada dia itu diserahkan kitab dari arah mana. Sangat menegangkan. Saya tidak dapat melukiskan bagaimana menegangkannya situasi itu, karena saya juga belum pernah ke sana dan belum menerimanya. Sama-sama kita ini. Kalau Rasulullah saja bilang begitu, itu situasinya luar biasa itu. Yang kedua, saat ditimbang amalannya, sakulatkah atau khafatkah? Sakulat atau khafat? Sakulat berat kepada yang baik atau justru sebaliknya? Itu juga sangat mendebarkan. Yang ketiga, saat melintasi sirat, selamatkah atau jatuhkah? Selamat atau jatuhkah dia? 3 ini. Nah, ketika kitab catatan diberikan, itulah saat-saat yang luar biasa sekali, mencekam lah. Ini tidak dapat saya gambarkan bagaimana situasinya. Ada orang yang diberikan kitab catatannya, catatan amalannya itu di sebelah kanan. Ketika saya memahami dan mempelajari tafsiran daripada surat Qaf, surat ke-50, itu ayat yang berbunyi, waja'at
kullu nafsim ma'aha sa'iqu wa syahid, nanti di bawahnya wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Saya lihat-lihat, saya baca, saya banding-banding dengan berbagai macam kitab tafsir, dapat suatu kesimpulan bahwa nanti kita ini kan digiring menuju pengadilan Allah, menuju tempat berhisab, tempat berkumpul. Kita pertama penyaksi satu, yang kedua penggiring. Lalu kita diarahkan menuju tempat pengadilan. Malaikat yang mendampingi kita mengatakan hada ma ladai. Inilah yang ada di sisiku berupa kitab catatan. Hada ma ladayya atid. Inilah catatanku, laporanku. Ini orangnya, ini arsipnya, catatannya, dokumentasinya, ini orangnya. Selesai tugas malaikat. Kalau kita gambarkan, barangkali bisa membantu. Ini si pesakit, si pesakitan, ini terdakwa, ini tertuduh, ini orangnya, ini laporannya. Ini BAB-nya. BAB. Berita acara apa namanya? Bab ya, bukan BAB. Berita acaranya ini. Ini orang hada ma ladai. Inilah catatan yang ada di sisiku. Atid, ini dia, hadir sekarang. Ini si Baduatai orangnya. Ini si unjuknya dia orangnya. Ini si nenek itu, ini orang catatan. Si nenek yang kurang ajar itu ini catatan. Diserahkan nanti. Habislah dia. Lalu kitab catatan itu dibagikan kepada kita. Dibagikan itu, kita tidak juga tahu di mana tempatnya, bagaimana cara pembagiannya, siapa yang membagikan, tidak tahu kita. Orang yang diberikan daripada sebelah kanannya sedikit lagi, paling kurang 2 jam lagi. Fayaqul, maka dia berkata, Ha'um. Apa itu ha'um? Kita lihat dalam penjelasannya. Ha'um itu kalimat isim fi'il amar namanya, bimana khudhu. Nih, ambillah. Begini ya, ilustrasinya begini. Ketika saya menerima kitab, menerima catatan, atau di dunia ketika menerima rapor ijazah, rupanya dari sebelah kanan, rupanya kita termasuk orang yang sume claude, orang yang berhasil lah. Dibangga-banggakan ini, ambil, lihat Pak Imam, ini kitab saya, ini rapor saya, lihat dia. Saya juara 0, juara 1 ya, di atas 1-0. Saya juara 1 nih, lihat, baca. Ha'um, ambil. Lihat, bangga dia, gembira dia karena dia menerima kitab catatan sebelah kanan ini. Bagaimanalah nanti bersonjak-sonjainya orang ini. Di atas dunia saja orang begini bilang yes ya kan. Ada yang salto, ada yang buka baju. Di atas dunia kan, main bola itu. Ada yang bola. Namanya selebrasi. Melakukan itu karena gembira. Nah, bayangkan nanti kalau dia kira dia menerima itu. Ha'um, ambillah kitab ini. Ha'um, khuzu. Ikra'u, bacalah. Coba lihat, bacalah kitabku ini. Bangga dia. Mudah-mudahan kita termasuk dan dimasukkan kepada orang yang mengucapkan nanti di akhirat, ha'um, ambillah kitabku ini, lihat. Ha'um, ikra'u, bacalah, lihatlah kitabku ini. Kenapa begitu?
Inni zanantu anni mulaqin hisabiah. Kita kaji kita sampai ayat yang ini. 1 menit lagi, saya pikirkan. Inni zanantu. Sesungguhnya aku meyakini dunia dulu. Inni zanantu. Sesungguhnya aku ketika hidup di dunia dulu meyakini, percaya bahwa aku akan menerima perhitungan. Aku akan menerima penghisapan. Aku akan mengalami pertanggungjawaban atas apa yang aku lakukan. Aku yakin atas dunia itu. Zanantu. Menurut pakar-pakar ahli Al-Quran, kullu zannin fil Quran, setiap zan. Zan itu maknanya kan menyangka, menduga. Kullu zan fil Quran minal mu'min fahuwa yaqin. Kalau orang mukmin yang mengatakannya atau zan itu daripada orang mukmin itu namanya yakin. Intinya begini. Ini zanantu maknanya bukan menduga, bukan menyangka, tapi zanantu maknanya di sini adalah aku yakin atas dunia dulu bahwa aku akan menjalani hisab, aku akan menjalani pengadilan, bahwa aku nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Karena aku yakin atas dunia dulu, aku persiapkan diriku sebaik-baiknya untuk hari ini. Catatan-catatanku sebab aku tahu nanti di akhirat akan disodorkan kepadaku, akan aku pertanggungjawabkan semua catatanku. Aku berusaha sebaik-baiknya karena aku yakin akan hisab. Jadi keyakinan kepada hisab itu harus kita permantap, kita perteguh, kita perkuat, kita ulang-ulang, kita kaji-kaji lagi supaya kita sadar, selalu ingat bahwa suatu saat nanti kita akan diberdirikan, akan diberdirikan di pengadilan Allah, akan dimintai pertanggungjawaban. Itu yang kita selalu diingatkan setiap kali baca Al-Fatihah. Malik yaumiddin. Dalam salat kita membaca itu menghadap Allah untuk beribadah, tapi nanti di akhirat kita berada di pengadilan Allah, di hadapan raja di raja sang penguasa. Malik yaumiddin, untuk mempertanggungjawabkan amalan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang golongan kanan, orang-orang yang selamat dan beruntung. Amin. Sekian kaji pemuka kita hari ini. Nama saya pemuka. Kalau pemuka itu tidak boleh lama-lama. Semoga ada faedahnya dan manfaatnya bagi saya dan kita semua. Saya tidak tahu entah sampai di mana kaji kita dulu, karena sudah berhenti lama, kurang setahun ya. Sekarang kita sambung lagi dalam masa wabah. Diakhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.